Hello everyone, welcome back again with me, saya udah Bakarang Bahari dari NIM 24051204201 dari kelas TIF Angkatan 2024. So, hari ini tanggal 12 Februari, hari Kamis 2026, kita akan membahas yaitu teknologi keamanan. Bentar, aku akan present terlebih dahulu, dan aku akan pindah ke sebelah sini. Oke, cool. So, teknologi keamanan dari mata kuliah keamanan data. Dari pikiran kalian, apa yang kalian pikirkan sih dari teknologi keamanan itu? Oke, mungkin mostly kalian akan berpikir teknologi keamanan adalah di mana seperti password, seperti apa ya, kayak password di HP, password di email, password di segala-gala aplikasi itu adalah teknologi keamanan. Yap, sangat-sangat betul. Tapi di sini kami akan membahas 2FA atau two-step factor authentication. Di mana hal 2FA ini mencegah ketika password kalian kecolong, HP kalian kecolong, password kalian tersadap. Itu sangat berguna di teknologi keamanan ini. Oke? Okay? So, itu untuk bayangan kali ini tentang apa yang kita bahas nanti. So, without further ado, kita akan ke next step, yaitu adalah kita akan membahas 5 materi utama untuk video kali ini. Pertama ada introduction, yang kedua ada 2FA, two-factor authentication, yang jadi poin gong kita untuk belajar kali ini. Yang ketiga adalah yang 3 poin ini bentar ya. Nah, yang 3 poin gong ini adalah sesuatu yang akan kita bahas nanti dari 2FA, yaitu ada direct something you know, yang kalian tahu, direct something you have, yang kalian punya, and context something you are, yang ada dalam diri kalian. So, without further ado, kita akan ke introduction. Nah, apa sih teknologi keamanan itu? Tadi kan sempat jawab di bagian pertama bahwa teknologi keamanan itu seperti password, something kayak password HP, password email, password WhatsApp, that's right. But kita akan ke konteks 2FA, yaitu two-factor authentication. Oke, okay? Ya, teknologi keamanan itu di mana kita menginskripsi sebuah data, menginskripsi sebuah hal-hal penting, aplikasi, database, dan semua-muanya agar terjadi, agar itu sebagai privasi kita, itu sebagai hak kita, dan tidak disalahgunakan oleh orang lain. Oke, okay? Tujuannya itu agar kita punya privasi, agar kita punya sebuah berangkas personal, agar kita punya sebuah keamanan data. Nah, kenapa harus ada? Karena which is semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, keamanan siber itu sudah jadi kayak landasan utama kalau kita ingin sesuatu yang lebih personal, sesuatu yang lebih encryption, sesuatu yang lebih aman untuk kita yang di dunia digital ini. Jadi harus benar-benar ada. Karena imagine di dunia distopia nanti, apa ya, eh, pencuri tidak hanya mencuri via fisik, tapi bisa mencuri via cyber, which is seperti phishing, link-link injection SQL, dan something like that, itu harus diwaspadai. Nah, jenisnya apa aja untuk keamanan data, especially 2FA ini? Uh, Tadi dari 3 itu tadi, something you have yang kalian punya, something you are yaitu yang ada di diri kalian, dan something you know yang kalian tahu. Nah, lanjut kita ke bab 2FA security.
Anjay. So, di sini aku ngambil dua contoh, yaitu dari GitHub. Kalau di GitHub sendiri, kalau udah masuk akun education yang premium, kita ada kayak pilihan harus menggunakan passkey atau authenticator app atau 2FA recovery code. Itu adalah nanti dijelaskan di bagian 3 nanti. Itu termasuk jenis-jenisnya. Lalu ada yang secara direct banget, kalian klik password, terus tiba-tiba HP kalian muncul notifikasi untuk accept kalau itu Anda atau bukan. Nah, itu termasuk yang dari Google ini. Nah, apa itu tadi 2FA? 2FA itu ya two factor authenticator, keamanan tingkat 2. Ketika Anda telah nganu password, udah masukin password, tiba-tiba ada konfirmasi lagi, itu adalah 2FA, two factor authenticator. Di mana saja digunakan, di aplikasi-aplikasi modern harusnya udah menggunakan semua. Di game sudah ada, di setiap apapun yang harus mengutamakan privasi dan keamanan data harus ada two-factor authentication-nya. So, itu adalah gambaran dari 2FA. Jadi aku akan jelaskan yaitu 2FA bagian pertama. Direct something you know. Nah, sebelum kita masuk ke bagian di SYK, apa sih yang dari bahasa ini yang kalian tahu? Yang kalian, something you know. Jadi, sesuatu yang kalian tahu. Seperti apa? Seperti password, seperti PIN, seperti passkey, itu adalah sesuatu yang kalian tahu. Oke. So, ini aku ngambil contoh dari Facebook. Di sini ada banyak pilihan. Ada notifikasi di perangkat lain, aplikasi autentikasi, atau dari kode cadangan. Nah, something you know, kita harus ambil esensinya. Di kode cadangan, kita dikasih sebuah recovery code dari Facebook yang kita masukkan nanti saat kalau kita mau login Facebook. Di sini adalah pilihan kode yang bisa Anda masukin kalau misal disuruh autentifikasi 2FA. Misal HP kalian belum ada login Facebook kalian nih, kalian mau loginin. Tapi karena tidak nyambung ke HP manapun, jadinya kayak notifikasi buat konfirmasi di HP lain tuh nggak bisa. Jadi otomatis kan bisa menggunakan passkey ini. Nah, passkey ini sangat rawan dijebol, sangat rawan dibobol ketika ketahuan, karena kita konsepnya harus hafalan atau ditulis di paper. Ini nanti kalian masukkan pada saat mau login ke Facebook. Lalu ada PIN dan password. Misal, kita lagi di tab Gmail nih. Kita mau ngecek sesuatu aplikasi yang mau kita putuskan hubungannya dengan akun Google kita. Itu kita disuruh konfirmasi lagi apakah itu benar-benar kita. Jadi kita masukkan password 2 kali. Seperti itu. Jadi, esensi dari SYK atau something you know adalah sesuatu dari 2FA yang kalian tahu. Itu password, PIN, or passkey. Oke. So, kita akan lanjut ke berikutnya itu adalah direct. Something you have. Dari kata-katanya sendiri, sesuatu yang kamu punya. Apa sih yang aku punya tuh? Apa sih yang aku punya? Contoh, di BCA. Klik BCA, or something kayak kartu, kalau kita kerja pakai kartu ini, itu juga bisa. Wait, let me take you for a second. Kalau di kantor-kantor pakai kartu ini, atau something kayak gitu, itu yang dimana itu aku bisa bilang something you have, yang kalian punya. Nah,
Yang aku punya adalah juga smartphone. Jadi, misal aku login ke akun Google yang belum aku pernah nyambung ke laptop baru. Nah, itu bakal muncul notifikasi dari HP-ku untuk konfirmasi itu aku atau bukan. Oke. Lalu ada OTP atau seperti ini. Karena akun GitHubku adalah akun education, jadi aku harus hubungkan ke authentication app. Jadi, ini kodenya akan berubah setiap saat, sehingga kalau aku lagi masukin ke akun GitHubku, aku bisa masukkan kode ini dengan gampang. For your information, aku pakai aplikasi Auth, yang dimana itu adalah third party authenticator yang sangat-sangat bagus. Karena bisa dimigrate ke banyak sekalipun. Nah, ini yang tentang hardware dan software. Nah, untuk hardware lagi, aku tadi mention yaitu adalah klik BCA dan passkey. Kalau kalian masih pakai iOS, di mana kalian mau nyimpan password, itu bisa menggunakan passkey ini. Passkey ini tuh apa ya, sangat-sangat bergunakan untuk orang-orang yang benar-benar punya akun banyak dan harus disimpan di suatu security key. Dia kalau ditancepin itu kita harus pakai Face ID terlebih dahulu. Kita pakai Face ID, kita akan dapat nge-ekspor passwordnya ke HP langsung. Oh ya, ini kalau tidak salah Type C ya. So it's on your iPhone, something like that, dan bisa digunakan pada HP-HP yang Type C lainnya. Lanjut, di sini adalah klik BCA. Klik BCA ini adalah misal kita mau transaksi dalam jumlah besar, tapi kayak tidak perlu ke mesin ATM. Jadi kita pakai klik BCA aja. Jadi kayak tut, and then the money got transfer. Klik BCA ini sangat-sangat sangat-sangat personal karena misal nih kalian di ATM di supermarket atau di mana itu kayak ngerasa privasiku terganggu, which is bisa aja mesinnya disadap, mesinnya diapa-apain. So BCA menggunakan apa ya, menciptakan suatu authenticator hardware yang dimana bisa kita pakai dimanapun. So next step is the last step, yaitu direct something you are. Dari kata-kata sendiri, something you are, yang kalian ada. Something yang aku ada. Apa yang aku ada di sini? We have eyes. Kita ada mata, kita ada fingerprint, something kayak gitu. So, we enter the SPI or something you are. Jadi ada apa aja sih dari SWA ini? Ya, ada verification, di mana kita bisa pakai fingerprint, Face ID, or voice recognition juga bisa, and RFID card, something like this. But it happens itu cuma bisa digunakan pada mesin-mesin tertentu. So, tadi kita ada 3 poin, yaitu adalah something you are, something you have, dan something you know. Kita akan breakdown lagi, yaitu adalah you something you know, itu yang kalian tahu. Something you have, yang kalian punya, bisa hardware, software, or second party authentication app, or something you are, yang ada di dalam kalian sendiri. And that's all for me. See ya and thank you. I think it's not 15 minutes long, so aku bakal kasih video-video cuplikan about how we setting up kayak authenticator app atau
atau sebuah peski dari BCA, something kayak gitu. So that's from me. Signing out.